Di suatu masa, hiduplah seorang wanita bernama Ratih. Dia berasal dari keluarga kaya, yang sangat makmur. Dia bahagia menikah dengan seorang saudagar. Kehidupannya seperti tanpa lika-liku, sangat sejahtera. Namun suatu hari, kehidupan mereka diuji, dengan kehilangan anak sematawayang mereka yang meninggal secara tiba-tiba. Seperti seorang ibu pada umumnya, hati Ratih hancur lebur. Dia merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Kehilangan anak adalah pukulan yang sangat berat baginya. Seketika terlintas dalam pikiran Ratih, apakah ada yang bisa membantunya? Dia merasa seperti orang yang hampir saja gila, karena kesedihannya yang begitu besar. Dia mencoba mencari jalan keluar, dengan membawa mayat anaknya kemana-mana. Bertanyalah Ratih kepada setiap orang yang ia temui. Apakah ada seorang dokter di sini yang bisa menghidupkan kembali anak saya? Kesedihannya yang begitu besar. Seketika, lewatlah rombongan orang suci datang ke kota di mana Ratih tinggal. Salah satu penduduk desa memberitahu Ratih tentang kehadiran mereka dan mengatakan kepadanya, ada seorang yang suci datang ke desa kita. Saya tidak tahu, apakah ada yang bisa menghidupkan kembali anakmu. Ini kesempatan bagimu, kamu harus membawa anakmu kepada mereka, dan memohon bantuan dari mereka. Mungkin juga, mereka punya keahlian menghidupkan kembali anakmu. Setelah mendengar itu, Ratih dengan segera menuju rombongan itu, sambil membawa anaknya yang sudah tidak bernyawa dalam gendongannya. Ketika sampai, Ratih langsung meletakkan anaknya di kaki pemimpin rombongan itu seraya berkata, "Tolong Tuan, tolong hidupkanlah anakku lagi. Kamu adalah seseorang yang dinilai punya pengetahuan tentang rahasia kehidupan. Tidak bisakah kau melakukan keajaiban kecil untuk wanita malang ini?" Tuan itu mendengarkan bait per bait perkataan Ratih, dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Dan berkata padanya, "Ratih, aku memiliki cara untuk menghidupkan kembali anakmu ini." Seketika Ratih tertegun mendengar perkataan itu dan dia berkata dengan penuh semangat, "Wahai Tuan, akan kulakukan apa saja agar anakku ini bisa hidup kembali." "Baiklah kalau begitu, ada hal yang harus kamu lakukan terlebih dahulu untukku, tolong carikan aku beberapa biji sawi, dan aku akan membantumu." Jawab Tuan itu, Ratih sangat gembira mendengarnya, ia langsung bergegas menuju desa dan mengumpulkan biji sawi. Di rumah pertama yang ia kunjungi, ia mendapatkannya dengan mudah, tetapi ketika hendak pergi, dia teringat bahwa biji sawi yang dibawa harus berasal dari rumah yang belum pernah ada kematian di dalamnya. Dia berbalik badan dan bertanya pada wanita yang berdiri di belakangnya, "Maaf, tapi apakah di rumah ini pernah ada yang meninggal dunia?" Wanita itu menjawab, "Ada. Seminggu yang lalu ayah dari suamiku meninggal dunia." Ratih berkata, "Oh kalau begitu, aku tidak bisa membawa biji sawi ini." Dia langsung beranjak pergi dan melanjutkan pencarian biji sawi, dari rumah ke rumah sesuai permintaan tuannya tadi. Di rumah kedua, dia mendapatkan jawaban yang sama. Ada yang anaknya juga meninggal di rumah itu. Lalu di rumah berikutnya, di mana sang kakek meninggal karena suatu penyakit. Lalu dia pergi ke rumah berikutnya, dan rumah berikutnya, dan rumah berikutnya lagi, dan terus berlanjut. Dari setiap rumah, dia mendapatkan jawaban yang sama. Tidak ada satu rumah pun di desa itu yang tidak pernah ada kematian di dalamnya. Ketika dia terlelah, dia duduk di bawah pohon rindang, dan mulai menyadari bahwa Tuan itu sedang mencoba mengajarkan sesuatu padanya. Dia sadar bahwa kematian adalah takdir setiap orang. Tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri darinya. Lalu dia memutuskan untuk menguburkan anaknya, dan kembali pada rombongan tadi. Ketika tiba, Tuan itu bertanya, "Mana biji sawinya?" Ratih menjawab, "Anda telah menipuku Tuan, tidak ada rumah di desa ini yang tidak memiliki seorang pun yang meninggal. Setiap yang dilahirkan pasti akan mati. Sekarang saya mengerti, bahwa penderitaan adalah satu bagian dari kehidupan. Saya tidak ingin anak saya hidup kembali." Tuan itu berkata, "Sekarang, kamu telah memahami bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Dan setiap yang bernyawa pasti akan mati, suatu hari kita semua akan mengalaminya. Jika mengaca pada kehidupan, kita akan melihat bahwa semakin bertambah umur, semakin sering pula kita menyaksikan kematian. Dan tidak sedikit orang yang ditinggalkan, dengan mudah tenggelam berlarut-larut dalam kesengsaraan. Namun, jangan lupakan satu hal, bahwa tidak ada individu di dunia ini yang terbebas dari kesedihan atau kegembiraan. Berlatihlah sabar dan mengikhlaskan." Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.